sebagai kota yang disebut kota pelajar, Magelang sudah cocok bagi saya. Karena Magelang nggak ramai, nggak macet. PKL sudah tertata rapi, dan itu pun sesuai dengan peraturan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai Nirwasita Tantra dan Green Leadership tahun 2021. Saya Dr. Haji Muhammad Nur Aziz, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, selaku Wali Kota Magelang ingin menyampaikan beberapa hal terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kota Magelang. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai ini, pemerintah Kota Magelang tetap berkomitmen untuk selalu menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. Kota Magelang sejak dahulu dikenal sebagai Twin Van Java atau taman yang indah di Pulau Jawa yang memiliki luas 18,53 km persegi. Terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan jumlah penduduk 128.020. Sebuah kota yang berada di tengah Pulau Jawa dan dikelilingi oleh 5 gunung serta terdapat gunung tidar di tengah kota sebagai kawasan konservasi. Pada tahun 2020, indeks kualitas lingkungan hidup Kota Magelang adalah 47,03. Timbulan sampah yang dihasilkan sekitar 89,6 ton per hari dengan pengurangan sampah dari sumbernya sekitar 5,96% melalui bank sampah, kampung organik, TPS 3R, serta sektor informal. Sehingga hanya 78,15% sampah yang masuk ke TPSA Banyu Urip. Adapun isu prioritas lingkungan hidup daerah Kota Magelang pada tahun 2020 adalah 1. Persampahan, 2. Pencemaran air, 3. Pemukiman, 4. Penurunan kualitas udara. Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang telah disusun menjadi bahan rujukan dalam penyusunan dokumen RKPD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah dan KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Strategi utama untuk mengatasi isu prioritas tertuang pada misi kedua dalam RPJMD Kota Magelang 2016 sampai 2021, yaitu mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan. Selain itu, juga tertuang pada misi kelima dalam RPJMD Kota Magelang 2021-2026, yaitu mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur. Penerapan kebijakan Eco-Office dengan mengedepankan penggunaan sistem aplikasi atau pelayanan yang bersifat online, seperti aplikasi DataGo, pelayanan perizinan melalui sistem OSS, e-budgeting, e-sakip, e-pokir, SP2D online, dan lain-lain. Kompetisi Krenova juga telah mengantarkan Kota Magelang meraih Innovative Government Award pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Dan terdapat beberapa penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh Kota Magelang pada tahun 2020, di antaranya Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi, Sekolah Adiwiyata Mandiri, Sertifikat Proklim Utama, serta penghargaan Nirwasita Tantra dan Green Leadership untuk kategori Kota Sedang. Untuk mengatasi isu permasalahan lingkungan hidup, pemerintah Kota Magelang melakukan inovasi-inovasi antara lain. Inovasi yang terkait dengan isu persampahan meliputi 1. Kegiatan pasar murah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara menukar sampah dengan barang. 2. Pemanfaatan bekas pohon tumbang untuk dekorasi taman kota. Batang pohon hasil penempelan dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagai hiasan dan dekorasi taman kota. 3. Pemanfaatan sampah organik atau kulit buah menjadi ekoenzim. Ekoenzim ini selain dapat mengurangi volume sampah organik, juga dapat digunakan sebagai cairan multiguna seperti menjadi pembersih lantai rumah maupun sebagai pupuk alami dan pestisida. 4. Pembangunan TPST dan TPS 3R. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh kondisi darurat sampah yang ada di Kota Magelang.
Beberapa TPST dan TPS 3R di Kota Magelang antara lain TPS 3R Projo di Kelurahan Rejowinangun Utara, TPS 3R Bojong yang sampai saat ini pada tahap pematangan lahan, TPST regional saat ini sampai pada tahap pembuatan draft kesepakatan kerjasama operasional. 5. Administrasi bank sampah online untuk penguatan bank sampah induk dan bank sampah unit. Untuk mendukung pengurangan sampah, Kota Magelang memiliki 57 bank sampah unit di masyarakat dan 1 buah bank sampah induk yang dikoordinir oleh fasilitator kelurahan, kecamatan, dan kota. Administrasi bank sampah secara online menjadi pengelolaan bank sampah unit lebih transparan dan akuntabel serta terkoneksi dengan bank sampah induk sehingga data pengurangan sampahnya dapat terpantau setiap saat. 6. Budidaya maggot. Ada beberapa lokasi pembudidayaan maggot di Kota Magelang, seperti di pasar-pasar dan di kampung organik. Selain dapat mengurangi sampah organik, maggot ini juga memiliki nilai ekonomis. 7. Kompetisi kreativitas dan inovasi masyarakat atau Krenova. Tahun 2020 diantaranya adalah meja kursi EcoBrick, kerajinan limbah paralon, sekolah pertanian terpadu, BioLR atau pupuk cair organik dan pelet sampah. 8. Kampung organik melalui program Magelang Cantik, Magelang Cinta Organik. Saat ini sudah ada 31 kampung organik yang tersebar di wilayah Kota Magelang. Kampung organik dan bank sampah ini yang telah mengantarkan Kota Magelang meraih penghargaan Adipura Kencana pada tahun 2014. 9. Pemanfaatan gas metan TPSA Banyu Urip. Gas metan yang ada di TPSA Banyu Urip dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor dan pembangkit listrik. Sedangkan inovasi yang terkait dengan isu pencemaran air meliputi 1. IPAL tahu yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 500 meter persegi dan dipergunakan oleh 26 unit usaha pembuatan tahu skala rumah tangga di Kelurahan Tidar Selatan. 2. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau SPAL-DT dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat atau SPAL-DS di Kelurahan Wates, Kelurahan Jurang Ombo Utara, dan Kelurahan Kramat Utara, menjadikan kelurahan tersebut dapat meraih predikat Open Defecation Free atau ODF. Kota Magelang menargetkan bebas BABS atau buang air besar sembarangan pada tahun 2021. Kemudian inovasi yang terkait dengan isu pemukiman meliputi 1. Pembangunan rusunawa dan rusus. Kota Magelang memiliki 3 rusunawa, yaitu Rusunawa Potrobangsan, Rusunawa Tidar, dan Rusunawa Wates. Selain itu juga memiliki rusus yang terletak di Sanggeran dan Pulau Sari. Rusunawa dan rusus ini dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagai alternatif tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 2. Kampung Teduh. Dalam rangka menjalankan komitmen menuntaskan kawasan kumuh hingga 0%, pemerintah Kota Magelang mencanangkan Kampung Teduh atau tematik terpadu dan hijau. Selanjutnya, inovasi yang terkait dengan isu penurunan kualitas udara meliputi 1. Pembangunan jalur khusus pesepeda. Pembangunan fasilitas jalur sepeda ini bertujuan untuk memfasilitasi pesepeda agar tetap aman dan nyaman. Dengan banyaknya orang yang menggunakan sepeda, diharapkan kualitas udara di Kota Magelang dapat terjaga. 2. Pengubahan status hutan Kota Gunung Tidar menjadi Kebun Raya Gunung Tidar. Pemerintah Kota Magelang dan LIPI telah menandatangani MOU dalam rangka penyusunan Master Plan Kebun Raya Gunung Tidar. Penandatangan MOU dilakukan pada tanggal 3 Mei 2019. Kebun Raya Gunung Tidar berfungsi sebagai RTH, tempat pendidikan, penelitian, jasa lingkungan, dan pariwisata. 3. Kerjasama dengan stakeholder terkait pengelolaan lingkungan hidup. Dalam rangka mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik, pemerintah Kota Magelang telah melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder terkait, antara lain melalui program CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Magelang, seperti penyediaan pot-pot di area taman kota dan jalan protokol, pengelolaan taman kota, dan penyediaan tong sampah terpilah di pasar-pasar. Demikianlah hal-hal yang penting yang dapat kami sampaikan terkait dengan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kota Magelang. Ayo terus jaga lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan adalah langkah menyelamatkan kehidupan masa depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai Nirwasita, Tantra, dan Green Leadership tahun 2021. Saya Budi Prayitno, Ketua DPRD Kota Magelang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan proses penilaian Nirwasita, Tantra, atau Green Leadership tahun 2021. Sesuai dengan tugas kami, DPRD Kota Magelang terus bersinergi dengan eksekutif dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi, khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Terkait fungsi pengawasan, keterlibatan DPRD Kota Magelang dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dapat berjalan selaras dan berkesinambungan. DPRD mempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya pembangunan agar selalu memperhatikan kepentingan lingkungan. DPRD berhak meminta klarifikasi kepada eksekutif terkait dengan isu dan permasalahan lingkungan yang terjadi, seperti permasalahan sampah, pencemaran air, permukiman, dan penurunan kualitas udara. DPRD sebagai salah satu stakeholder penting dalam pengelolaan lingkungan perlu mengambil peran dalam mengatasi isu lingkungan yang terjadi secara tepat sehingga mampu mengidentifikasi permasalahan dan penyebab serta solusi kebijakan publik yang berpihak kepada lingkungan. Oleh karena itu, membangun pengertian dan pemahaman kepada seluruh stakeholder agar timbul kepedulian terhadap isu lingkungan sangatlah diperlukan. Terkait dengan fungsi anggaran, DPRD Kota Magelang selalu mendukung keseriusan pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan program-program pengelolaan lingkungan. Salah satunya bisa dilihat melalui jumlah anggaran dalam APBD dan program-program pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Ini dikarenakan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara DPRD dan pemerintah Kota Magelang dalam menyelenggarakan pembangunan hijau dan berkelanjutan. DPRD selalu menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pokir atau pokok-pokok pikiran dewan yang kemudian diterjemahkan oleh eksekutif dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, program-program pembangunan yang berorientasi pada lingkungan hidup dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021, ditambah dengan proporsi besaran anggaran yang memadai dalam APBD, menunjukkan kepedulian DPRD dan pemerintah Kota Magelang dalam mendukung pembangunan hijau. Untuk porsi urusan lingkungan hidup, APBD Kota Magelang tahun 2020 sebesar Rp34.896.903.000. Di fungsi legislasi, DPRD Kota Magelang adalah memformulasikan kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik merupakan suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh stakeholder berperan aktif dan partisipatif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Produk hukum yang dihasilkan antara lain: 1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. 2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penataan ruang terbuka hijau. 3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang inovasi daerah. 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Magelang tahun 2019-2039. 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang tahun 2011-2031. 8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7
tahun 2011 tentang pengelolaan air tanah. 10. Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 6 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mari kita jaga lingkungan, kita jaga alam kita. Salam lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.